Ya, kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan tentunya saat ini kita masuk dalam segmen trending topik. Kita akan membahas informasi yang sedang viral yang diperbincangkan warganet di media sosial. Kita akan lihat infografisnya apa saja sih untuk trending topik berikut ini. Yang pertama adalah server PDN atau Pusat Data Nasional yang mengalami down, ternyata lebih dari 4.000 pencarian ya. Kita akan mencari tahu sebenarnya kenapa sih bisa sampai down dan kira-kira apa ya kecurigaan yang dimiliki pemerintah, karena kan ini katanya ada hacker ya Naila ya. Iya, dan kejadian ini juga pernah terjadi sebelumnya. Apa evaluasi ke depannya nih? Betul. Jangan sampai kini kemudian data-data mengganggu layanan dari instansi pemerintah. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yang kedua adalah kisruh PPDB. Ini juga sedang ramai. Ada lebih dari 8.000 pencarian karena di banyak temuan orang tua yang memasukkan kartu keluarga demi mendapatkan PPDB sesuai dengan zonasi begitu ya. Oke, dan juga masih banyak orang tua murid yang sebenarnya masih kebingungan sebenarnya gimana sih sistem pendaftaran ini, karena ada zonasi, ada prestasi, dan masih ada juga yang belum melek ini teknologi. Gitu. Orang tua bingung, pihak sekolah juga sebetulnya bingung ini gimana. Nah, makanya nanti kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam trending topik berikut ini. Ya, jadi kita akan bahas dulu terkait dengan server PDN atau Pusat Data Nasional yang down ini ya. Setelah 5 hari lumpuh, pemerintah akhirnya merilis penyebab server Pusat Data Nasional terganggu. Nah, Badan Siber dan Sandi Negara mengungkapkan server PDN ini down karena serangan cyber perangkat keras perusak atau ransomware Brain Cheaper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Dan ransomware tersebut bekerja dengan cara menonaktifkan Windows Defender agar bisa mengizinkan file berbahaya terpasang pada sistem. Jadi kayak virus gitu ya sistemnya. Nah, sebenarnya ransomware jenis Lockbit 3.0 itu apa sih dan bagaimana cara kerjanya? Nanti kita akan mengetahuinya lebih jauh ya, Gemma dan juga pemirsa. Nah, sebelumnya Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menyebut akibat dari gangguan server PDN ini ada 210 instansi yang terganggu. Bayangkan ya, 210. Ini baik di pusat maupun di daerah. Dan saat ini pemerintah masih melakukan pemulihan secara bertahap. Dan kita akan simak pernyataan dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Pangerapan. Sebenarnya kita waktu mengetahui adanya indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh, itu ada indikasi dan kita telusurin. Ada beberapa layanan yang mulai down, kita telusuri baru kita temukan. Nah, memang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi, yaitu forensik, digital forensik. Jadi kita jadi proses, jadi sabar dulu. Jadi kendala ya, karena ini namanya juga varian baru ya. Kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi yang juga baik dalam maupun luar negeri ya mengenai serangan ransomware ini ya. Itu jadi saat ini belum bisa ditemukan, maksudnya belum bisa dijabarkan lebih detail lagi. Nah, dan pemirsa, yang terbaru ini adalah pemerintah mengatakan bahwa tujuan dari penyerangan PDN ini adalah untuk meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Dengan kurs dolar saat ini berarti tebusannya itu sekitar 131 miliar rupiah. Waduh, besar sekali. Nah, pemerintah belum mengungkap ya siapa pelaku peretasannya, meskipun kita semua penasaran sebetulnya siapa. Nah, tapi pemerintah juga tidak akan memenuhi tuntutan itu yang diminta oleh pihak peretas terkait dengan keamanan data masyarakat. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tidak bisa memberi garansi. Budi hanya menyatakan pemerintah akan terus menjaga data pribadi masyarakat, dan sistem Pusat Data Nasional ini tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi saja ya, Gemma. Ada apa saja nih yang digunakannya? Ada banyak sekali, ada kementerian dan lembaga lainnya, tepat ada 210 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini ada Kementerian Kemenkumham, ada Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKKP, hingga pemerintah daerah Kediri. Jadi dari yang pusat sampai daerah ini juga ikut terserang. Betul, karena PDN atau Pusat Data Nasional ini menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain untuk menyimpan, kemudian menempatkan, mengolah, dan juga memulihkan data. Padahal ya belum lama kalau kita lihat kasusnya ini ya, Gemma, di tahun lalu ya, tepatnya tahun 2023,
PDN ini juga sempat menjadi sorotan ya waktu itu ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia. Mungkin Anda masih ingat pemirsa yang diperjualbelikan di situs online seperti itu. Memang PDN ini lebih banyak digunakan oleh Ditjen Imigrasi ya, karena diperlukan untuk mendata siapa saja yang masuk ke Indonesia. Nah ini bahaya sekali kalau sampai masih belum diperbaiki dan evaluasi bagaimana nasib data-data pribadi dari masyarakat dan juga dari turis yang ke sini. Jangan sampai turun lagi kemudian pariwisata juga. Iya, kemudian mencoreng ya nama dari pariwisata ataupun juga dari pemerintah Indonesia sendiri. Mengingat ini melibatkan juga warga negara asing dan juga tadi bukan hanya Dirjen Imigrasi ya, ini banyak sekali juga ada 210 lebih instansi terkait. Nah sebenarnya kita pengen tahu juga nih ya, Gemma dan juga pemirsa, seperti apa sih gangguan layanan yang terjadi, bagaimana evaluasinya. Peran penyedia layanan PDN pun ini juga menjadi sorotan tentunya setelah serangan cyber ransomware yang berdampak pada gangguan layanan publik. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Kita sapa ya. Selamat siang Pak Alphonse. Selamat siang Gemma, selamat siang Naila. Selamat siang. Selamat siang. Oke Pak Alphonse, ini sebenarnya apa sih Lockbit 3.0 ini? Apakah salah satu ransomware yang paling berbahaya dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya ini? Lockbit ini merupakan salah satu grup ransomware yang memang dia menyerang high profile company ya. Jadi dia serang Fortune 500 company, lalu dia serang badan-badan pemerintah dan ya memang dengar tebusannya serem kan, 8 juta dolar ya itu biasa bagi mereka. Mereka mainnya tebusnya jutaan dolar. Dan kabar buruknya dalam beberapa kasus di Amerika mereka malah berhasil mendapatkan tebusan itu. Sehingga mereka memfokuskan diri di situ dan mereka menggunakan ransomware. Ransomware itu adalah software ransom. Jadi aplikasi untuk menyandera. Yang disandera itu apa? Yang disandera itu data dan sistem. Jadi kalau dia sandera data, kalau dia kunci datanya, lalu kuncinya hanya dia yang punya, lalu dia minta uang. Kalau enggak, sistem kamu nggak bisa jalan, database-nya nggak bisa diakses. Selain itu juga dia bisa mengunci aplikasinya sehingga kamu terganggu gitu loh. Jadi tujuannya itu menimbulkan disrupsi, menimbulkan ketakutan dan dalam keadaan terpojok mungkin korbannya akan membayar. Kira-kira itu sih yang biasa dilakukan oleh ransomware dan Lockbit ini termasuk salah satu yang paling banyak memakan korban ya. Dan mereka lokasinya di antara Eropa Timur dan Rusia, setahu kami. Baik, jadi Pak Alphonse, ransomware ini kan bukan barang baru gitu ya. Kalau tidak salah ini pada 2023 juga pernah menyerang Bank Syariah Indonesia dan juga sejumlah lembaga lainnya. Tapi kok tidak menjadi pembelajaran ya, seakan seperti dibiarkan saja kemudian ini terjadi lagi. Nah evaluasinya seperti apa dan kemudian penanganan yang tepatnya harus bagaimana sih Pak Alphonse? Ransomware itu memang istilahnya kita bermain di dunia digital itu selalu ada ancaman dan sampai hari ini pun jangankan di Indonesia, di semua negara selalu ada. Jadi kalau saya lihat dari statistik korban ransomware kita termasuk cukup banyak tetapi bukan yang paling banyak. Jadi di negara di Eropa, di Amerika itu tiap hari berjatuhan korban ransomware dan memang mereka mengincar sistem-sistem yang kurang diamankan dengan baik. Tapi memang khusus untuk kasus PDN ini kita memang perlu memberikan perhatian lebih. Mengapa? Karena datanya masyarakat Indonesia semua dipusatkan di sini gitu loh. Jadi ini pasti menjadi magnet yang luar biasa besar bagi grup-grup seperti sekelas Lockbit yang mereka ingin banget mengincar data ini. Jadi ibaratnya pohon ini makin tinggi, anginnya makin besar. Jadi orang yang mengelola PDN ini ibaratnya kalau di dalam tinju itu dia langsung naik ke liga paling tinggi itu langsung kelas berat gitu loh. Jadi kalau dia masuk di liga kelas berat dia harus bisa menahan gempuran dari petinju kelas berat. Jadi jangan sampai kamu pertahanannya kelas bantam atau kelas bulu ditonjok kelas bantam pingsan ya itu malu gitu loh. Jadi hal itu yang perlu menjadi perhatian dan kita harap bisa lah kita bisa belajar dari hal ini dan dari kasus ini kita belajar juga bahwa jadi nanti semua instansi dan lembaga yang terhubung ke PDN ini
belajar dari kasus di Dirjen Imigrasi ini, mereka sebaiknya juga memiliki backup sendiri yang independen. Jadi apakah mereka backup di tempatnya sendiri, di departemennya, atau mereka lakukan cold backup. Saya sarankan itu untuk berjaga-jaga, andaikan hal yang sama terjadi di kemudian hari, mereka sudah punya backup. Dan backup itu jalankan dengan disiplin. Apakah tiap hari, apakah tiap minggu, itu sesuaikan dengan sifat data dan kepentingan datanya. Oke, Pak Alphonse, memang selama ini PDN yang memegang ini pemerintah ya untuk sistemnya. Nah, apakah dengan kejadian ini yang sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir diperlukan dari pihak luar untuk menjaga PDN ini, Pak Alphonse? Saya justru mendorong ya kalau bisa pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta juga. Mengapa? Karena harus kalau kita memberikan layanan seperti kalau posisi hari ini imigrasi dan instansi lainnya itu adalah konsumennya. Lalu PDN adalah penyedia cloud-nya. Kalau saya sebagai konsumen, saya pakai contohnya cloud profesional seperti Google atau Amazon. Kalau dalam 5 menit, 10 menit saya udah marah. Dan dalam beberapa jam saya berhak mendapatkan kompensasi atau hal yang lainnya. Nah itu kalau hubungannya profesional seperti itu. Tapi kalau hubungannya antar lembaga yang, oh ya kalau down sedikit mereka mesti ya sama-sama mengerti atau apa, itu akan tidak memberikan kemajuan gitu loh. Jadi saya sarankan, pertimbangkan, berikan kesempatan kepada cloud lokal. Kalau memang saya juga sarankan ke cloud lokal, lalu cloud lokalnya ini diikat dengan SLA, Service Level Agreement yang jelas. Jadi kalau mati sejam lu denda berapa, mati sehari denda berapa, data bocor, sanksi pidana, sanksi finansial, sanksi apa, mereka akan takut sekali dan akan menjalankan dengan sangat baik. Dan kalau dengan adanya SLA yang jelas, lalu diberikan persaingan yang baik, saya pikir kita akan bisa memiliki cloud provider seperti Cina yang Alibaba hari ini kan mereka bersaing dengan Amazon, dengan Google, dengan Azure gitu. Padahal mereka kan swasta. Saya harapkan kita bisa lah seperti itu. Jadi jangan terlalu antar instansi lalu menutup kesempatan kepada swasta. Itu yang saya himbau kepada pemerintah kalau bisa ya. Baik, tapi dari kasus ini Anda melihat betapa mudahnya infrastruktur digital milik pemerintah diretas ya Pak Alphonse. Ini bagaimana ya kemudian bisa menjelaskannya berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya dan sebetulnya kelemahannya di mana? Kita harus going case by case kalau yang ini. Sebenarnya yang tahu detail pasti admin dari PDN ini. Jadi salah satu kemungkinannya adalah ada celah keamanan yang baru muncul, celah keamanan VMware tanggal 17, mungkin terlambat untuk di patch tanggal 20, dan penyerangnya berhasil cepat membuat skripnya. Sebenarnya 4 hari itu termasuk cepat sekali dia bisa bikin skrip ya. Biasa 2 minggu sampai 3 minggu tuh masih relatif aman. Ini mungkin mereka udah persiapkan kurang dari 4 hari, jadi tanggal 20 mereka masuk. Saya dugaan kami adalah mereka menyiapkan skrip dan mereka tidak sempat melakukan copying file. Kalau mereka sempat melakukan copying file, itu mereka harus ngendon di PDN tuh lama sekali berbulan-bulan. Kenapa? Karena server yang dikelola PDN tuh ada ribuan. Datanya kalau 1 sampai 2 tera, mau copy data dari 5.000, 6.000 server itu, kamu butuh berbulan-bulan. Jadi dugaan kami sih ini terjadi karena ada celah keamanan yang belum sempat ditutup, yang mungkin zero day vulnerability, lalu mereka serang, lalu dia bikin skrip, langsung dikirim skripnya, langsung menduplikasi dan melakukan enkripsi pada semua server virtual di dalam jaringan. Dugaan kami sih begitu, tapi kalau yang terjadi sampai datanya di copy, ya itu agak memprihatinkan. Jadi ini perlu evaluasi yang luar biasa besar ya kalau memang data berhasil di copy. Kenapa? Karena artinya secara tidak langsung ransomware udah lama ada di situ. Kalau memang ransomware bisa lama ada di sistemnya PDN dan tidak terdeteksi, ya itu luar biasa. Jadi ibaratnya kamu PDN ini kelas berat, yang nyerang nih kelas dulu aja kamu lewat gitu loh. Oke, nah Pak Alphonse ini kan juga pelaku, si hacker ini kan diduga meminta tebusan ya 8 juta US dollar. Nah, ada nggak sih dugaan-dugaan dari Pak Alphonse sendiri, kira-kira pelakunya dari mana sih? Ransomware ini kita sudah tahu, seluruh dunia tahu bahwa pembuat ransomware itu rata-rata domisilinya di Eropa Timur, Rusia dan bekas negara Rusia. Dan banyak pembuat ransomware yang menampilkan dirinya, mereka mendapatkan uang banyak dan hidup mewah. Dia punya Ferrari, dia punya yacht, dia punya rumah mewah gitu loh. Dan di sana ya mereka tanda kutip dilindungi gitu loh. Dan untuk bisa melakukan tindakan hukum sampai ke sana memang sulit.
Jadi memang itu yang dilakukan oleh mereka. Dan sekarang sebenarnya yang salah satu faktor yang digunakan adalah mereka pakai Bitcoin. Jadi nggak pakai rekening biasa, sehingga lebih sulit dilacak walaupun bukan tidak mungkin. Pembuat ransomware yang tertangkap juga banyak. Ada beberapa yang berhasil ditangkap, tetapi membutuhkan kolaborasi yang luar biasa ya. Nah, umumnya yang melakukan itu FDA dengan Europol dan beberapa kepolisian, sehingga mereka bisa menangkap. Dan dalam menjalankan aksinya, Lockbit ini mereka biasa tidak melakukan sendirian. Jadi ibaratnya seperti bandar judi, Lockbit itu adalah bandarnya, lalu mereka ada kaki tangannya. Jadi ransomware ini dia bikin sistem ransomware as a services. Jadi Lockbit ini yang punya otak, punya kepintaran, dia bikin aplikasinya, lalu bikin sistemnya, bikin enkripsinya, lalu ada orang yang ditugaskan untuk menyuntikkan ransomware itu ke dalam sistem yang ingin diserang. Dan orang itu afiliatornya akan mendapatkan bagian dari ransom yang dibayar. Jadi sudah seperti itu sekarang. Jadi sudah seperti industri, sudah seperti satu bisnis yang menguntungkan walaupun ini dengan merugikan orang lain. Merugikan suatu negara. Baik, Pak Alphonse, tadi Anda bilang selain dibutuhkan backup data secara berkala, ya backup data secara independen, kemudian hal-hal apa lagi yang mungkin kita perlu tiru dari negara lain? Adakah yang sudah ada berhasil menangani masalah ransomware ini? Untuk menangani ransomware ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Jadi ilmunya itu ada, tapi bacanya sulit. Jadi ilmunya apa? ISO 27001, kamu harus disiplin. ISO 27001 itu tebel, bacanya aja pusing. Ini harus dijalankan satu persatu. Itu pertama. Yang kedua, lalu lakukan untuk data center mereka lebih banyak lagi, ada standar-standarnya yang ada disaster recovery, ada business continuity. Jadi semua pengetahuan itu ada, hanya tinggal dijalankan dengan disiplin. Ibaratnya kita diet, kita tahu bahwa nggak boleh makan terlalu banyak, nggak boleh makan terlalu manis, nggak boleh makan terlalu banyak karbohidrat, tapi menjalankannya susah, tetap aja diet kita gagal. Jadi kedisiplinan yang akan bisa membawa kita menjadi aman di dalam security ini. Baik, semoga dengan kasus terakhir dan juga kasus sebelumnya ini bisa menjadi bahan evaluasi banget ya untuk pemerintah pusat agar bisa mempertimbangkan menggunakan lembaga independen sebagai penjaga PDN ini karena penting sekali untuk keamanan data pribadi warga Indonesia. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Pak Alphonse. Dan tentunya kita tunggu langkah cepat dari Kemkominfo, nantinya penanganannya akan seperti apa begitu ya. Jangan sampai nanti malah lama dan juga merugikan banyak instansi lain. Nah, kita akan lihat juga tanggapan warganet karena ini menjadi trending dan pencariannya cukup tinggi pemirsa terkait pusat data nasional yang diserang oleh ransomware. Kok bisa sih kita menghimpun dari Facebook? Silakan dibacakan. Ini dari akun Bimo Putra yang mengatakan di Indo server down 3 hari baru kelar. Facebook, Instagram, dan WhatsApp down barengan hanya 3-6 jam selesai diperbaiki. Memang harusnya hitungan jam ya Naila ya. Iya, kok bisa nih kena ransomware padahal sistem tertutup pasti ada yang download file yang enggak. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi kecurigaannya kok ke sana. Kita lihat lagi dari Faisal, kalau kena ransomware curiga dengan salah satu komputer itu ada yang kurang mahir ngebajak, apa tuh maksudnya ya? Karena anggaran Kominfo yang gede itu sampai punya server down-nya 3 hari katanya. Kemudian juga ada yang bilang digitalisasi emang bagus tapi rentan peretasan. Memang harusnya dibangun dinding-dinding yang lebih kuat ya dari pemerintah ini. Semoga bisa digunakan. Tadi evaluasi dari Pak Alphonse ya untuk menggunakan lembaga independen mungkin bisa masuk. Betul. Supaya bisa dipidana kalau memang ada kesalahan. Dan juga tidak harus ditangani oleh luar negeri, tetapi juga dari lokal ataupun dalam negeri seharusnya bisa dengan penerapan kedisiplinan yang ketat dan juga penerapan sanksi-sanksi yang tegas tentunya ya. Oke, nah kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.